Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Hakim. Saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-9 dari SDN Jeroan, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Pada kesempatan saat ini, saya akan memaparkan tentang tugas 1.2.A.8, yakni tentang koneksi antar materi modul 1.1 dan modul 1.2. Yang pertama adalah yang kami pergunakan dalam hal ini adalah model refleksi 4B. Yang pertama adalah peristiwa, yang kedua adalah tentang perasaan kami, dan yang ketiga pembelajar, serta yang terakhir adalah penerapan. Untuk peristiwa yang kami garis bawahi ketika kami mempelajari modul 1.1 adalah yang pertama, ketika saya mulai sadar bahwasannya hendaknya pembelajaran senantiasa berpusat kepada murid, serta proses menuntun tumbuh kembang anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Yang kedua, guru dalam hal ini tidak hanya memaknai pembelajaran sebagai proses mengajar, namun lebih dari itu juga terjadi penumbuhan budi pekerti pada murid. Yang ketiga, pembelajaran hendaknya tidak hanya menuntut murid, namun lebih dari itu adalah ke arah menuntun murid yang sesuai dengan kodrat dan karakter serta potensi yang ada dalam dirinya. Berikutnya, peristiwa pada modul 1.2. Yang pertama, menurut saya harus mengimplementasikan nilai dan peran guru penggerak sebagai upaya menciptakan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, selain peran aktifnya dalam proses belajar mengajar, guru hendaknya juga berkolaborasi bersama stakeholder yang ada guna memaksimalkan proses belajar yang ada di sekolah itu sendiri. Dalam hal ini, unsur intern maupun unsur ekstern sekolah, semisal peserta didik itu sendiri, teman sejawat, kepala sekolah, komite, masyarakat sekitar, dan wali murid, serta perangkat desa, dan seterusnya. Yang terakhir adalah pembelajaran tidak hanya menuntut murid, namun lebih ke arah menuntun murid sesuai dengan karakter potensi yang ada dalam diri masing-masing murid, yang tentunya bersifat menyebar dan heterogen. Yang berikutnya adalah kaitan modul 1.1 dan modul 1.2, yakni tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro mendorong kita sebagai guru untuk lebih bersifat menuntun anak dalam hal ini sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga guru sebagai pemimpin pembelajaran harus senantiasa memaksimalkan peran murid sebagai subjek pembelajaran dan sebagai pusat pembelajaran itu sendiri. Dan dalam hal ini guru adalah fasilitator yang senantiasa hendaknya menghamba kepada murid itu sendiri. Berikutnya, perasaan saya setelah mempelajari modul 1.1 dan 1.2, bahwa nantinya saya harus titik baliknya. Yang pertama, saat beberapa hal tersebut yang saya sampaikan di atas saya sadari, saya cukup kaget. Oh, ternyata selama ini sebagai guru saya masih jauh dari taraf baik, khususnya dalam implementasi filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Harapan kedepannya
nantinya saya harus lebih baik lagi, utamanya kaitannya sebagai guru yang berpihak kepada murid. Yang kedua, hendaknya saya senantiasa berusaha mengimplementasikan nilai dan peran guru penggerak dalam upaya menciptakan profil pelajar Pancasila tentunya. Dan yang terakhir, bahwa dalam memaksimalkan pembelajaran bersifat pada murid, hendaknya saya perlu berkolaborasi bersama stakeholder yang ada, baik dalam hal ini adalah unsur intern sekolah maupun ekstern sekolah. Berikutnya, yang ketiga adalah pembelajaran. Pembelajaran yang saya dapat adalah yang pertama, sebelum saya mempelajari modul tersebut di atas, saya cenderung menganggap murid sebagai objek pembelajaran daripada subjek pembelajaran. Saya hanya sebatas melaksanakan transfer ilmu daripada lebih dari itu, yakni menuntun anak sesuai karakter dan potensinya, tanpa memperhatikan kodrat anak, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, serta kodrat keadaan. Sehingga menurut saya saat itu lebih mengajar secara seragam, tidak memahami keberagaman murid. Pembelajaran yang kedua, saat ini saya sudah mulai menyadari bahwa murid pada dasarnya adalah subjek pembelajaran, dan dalam hal ini guru hendaknya berperan sebagai fasilitator dalam menuntun tumbuh kembang anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman serta keadaan, untuk mempertebal segala potensi yang ada pada dirinya, serta nantinya muara daripada pembelajaran atau pendidikan itu sendiri adalah membangun budi pekerti yang luhur. Yang terakhir, rencana ke depan, saya akan melaksanakan pengembangan secara berkelanjutan untuk senantiasa berusaha menjadi lebih baik lagi. Serta saya akan senantiasa berusaha untuk konsisten mengimplementasikan nilai serta peran guru penggerak guna menciptakan profil pelajar Pancasila. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.